Hai teman-teman. Jadi ini di YouTube pertama kita. Aku pengen banget ngebahas tentang nikah muda karena sebenarnya aku dan istri pun sama mengalami pernikahan muda. Sebenarnya di usia 25 sih. Untuk umur pernikahan sih termasuk muda ya, karena kalau udah menengah kan di umur 30, atau kalau tua mungkin udah di 35 atau 40 ke atas lah. Jadi ini termasuk muda. Bener nggak sih nikah muda tuh seenak yang teman-teman kira gitu loh? Karena kan selama ketika teman-teman kuliah, misalkan udah semester 7 atau semester 8 atau bahkan lebih nih, udah semester 10 11, kadang mikir, aduh udah pusing deh kuliah, mendingan gue nikah aja gitu. Bener gak sih nikah muda tuh enak? Nah, hari ini aku mau ngediskusiin itu sih sebenarnya. Mungkin kita mulai dulu ya dari istri aku dulu ya. Gimana nih pendapat kamu tentang nikah muda di usia 25 tahun setelah lulus kuliah dan kerja setahun langsung nikah? Enak nggak sih nikah muda? Apa nyesel? Apa banyak gak enaknya? Apa punya suami kelakuannya kayak tai gitu? SMA. Kalau aku nikah di usia muda sebenarnya bukan impian aku menikah di usia 25 tahun ya. Kami menikah memang di usia kita sama-sama 25 tahun. Uh, tapi impian aku tuh menikah adalah ketika aku umur sekarang nih. Sekarang ini udah matang-matangnya banget ya, 30 tahun ya. Cuman dibilang menyesal apa enggak, Banget ya. ya menyesal juga sih kenapa gue bisa milih dia sebagai suami gue. Ternyata di luar sana masih banyak paket komplit yang bisa gue dapetin dibanding dia. Tuh, dengerin tuh teman-teman. Jadi jangan cepet-cepet gitu. Karena nyesel belakangan, kalau udah nikah susah. Mau cerai tuh susah, apalagi kalau udah punya anak. Enggak, dibilang menyesal juga enggak juga ya, karena gue menikah ini kan kayak keadaannya tuh gue memang harus menikah gitu pada usia sekarang, pada usia kemarin itu kan, karena memang keadaan yang bikin gue harus menikah pada saat itu, bukan karena hamil duluan ya guys, tapi tapi memang kebenaran di tahun 2016 itu tuh tahun dimana gue dapat musibah yang bertubi-tubi sih menurut gue. Jadi gue ditinggal orang tua gue dan gue menjadi yatim piatu, dan gue memang Berat lah ya untuk menjalani hidup sendiri gitu kan, bener-bener sendiri gitu kan, gak ada orang tua, saudara pun jauh, gak care gitu kan. Ya gue pikir ya sudah gitu kan, ketika dia memutuskan untuk menikahi gue, ya gue setuju. Dan gue berpikir pada saat itu adalah satu-satunya jalan yang terbaik, dan permasalahan gue selesai. Tapi tidak sama sekali, tidak. Malahan jangan pernah berpikir untuk nikah itu solusi dari masalah. Lu nggak bakal lihat masalah itu awal dari masalah baru. Itu kalau menurut gue. Jadi ibarat kata menghilangkan bau jengkol dengan bau pete ya. Ya itu. Bukannya hilang tapi nambahin masalah aja gitu loh. Ya gitu. Kalau menikah di umur muda ya mungkin maksudnya selisihnya banyak ya, karena kan kita sama-sama umurnya sama, egonya masih sama, terus ya dan kita tuh masih, dan jujur banget gue sama suami gue ini memang jiwanya masih pengen main banget nih gitu kan, dan dia kemana gue kemana gitu kan, sampai teman-teman kantor gue tuh bilang kalau kita ini pasangan yang aneh. Ya, kenapa bener. Aneh? Karena tidak ada rasa cemburu di antara kita. Gue juga nggak ngerti sih kenapa suami gue nggak punya rasa cemburu sebenarnya. Mungkin karena gue dari dulu ya memang nggak pernah macam-macam gitu kan, selama gue pacaran sampai gue menikah. Atau mungkin macam-macam cuma nggak ketahuan aja. Iya mungkin ya. Ya kalau sebatas kayak chattingan sama teman gitu kan, yang penting kita tahu batasan sih, dan batasan itu gue udah punya suami ya. Penting sih dalam hubungan kita. Percaya sama suami 100%, tapi ya kalau bisa jangan percaya seutuhnya sih, karena kita pun tahu sebenarnya suami itu brengsek lah ya, sama kayak laki-laki di luar. Nah, untuk balik lagi nih ke menyesal atau tidak menikah di usia muda, jujur sih aku
menyesal memilih enggak juga sih. Ya ternyata menikah muda itu menurut gue ya Gak seenak yang dibayangkan lah. ya pasti, yang jelas usia yang pernikahan yang ideal menurut gue tuh ya di saat gue sekarang ini ya, di usia gue 30, karena gue masih pengen senang-senang, gue pengen masih main, terus gue belum siap untuk punya anak tapi gue harus siap untuk menjadi ibu. Itu sih yang agak buat gue tuh kayak aduh gue siap nggak ini untuk jadi ibu gitu kan. Gue bener-bener sumpah gue nggak siap tapi gue harus siap. Tapi kalau masalah keuangan gimana? Untuk keuangan sih ya Karena kan di usia segitu kan nggak mungkin 25 tuh gaji tuh paling di atas UMR sedikit lah. ya UMR lah ya. Nah gitu itu kan. gimana Tapi, tuh untuk mensiasatinya? kalau aku bukan tipe perempuan yang banyak maunya dan banyak keinginan ya. Ketika suami kasih aku uang segitu ya gue berusaha mungkin untuk mencukupi kebutuhan itu dengan gaji yang suami kasih ke aku gitu. Dan bener nggak itu? Iya sih. Aku nggak pernah ngeluh ketika suamiku kasih segini. Ya sebenarnya sih kurang, tapi Jadi kadang-kadang kita awal bulan makan ayam, akhir bulan kita makan tahu tempe kok. ya tapi apa ya, menurut gue rezeki itu adalah gue sih bukan mempermasalahkan rezeki. Uang dalam hidup gue tuh prioritas. Keuangan itu bukan nomor satu sih, karena uang tuh masih bisa kita cari dengan cara kita bisa kerja tambahan, atau enggak aku buka PO makanan. Itu kan gimana pun juga aku pintar mas, jadi aku bisa menghasilkan uang gitu kan. Oke. Kalau menurut kamu sendiri gimana nih nikah di usia muda? Siap apa enggak? Enak apa enggak? Menyesal apa enggak menikah dengan aku? Kalau siap apa enggak, sebenarnya nggak siap. Jadi sebenarnya dulu banget nih pernah umroh gitu. Terus karena pacaran udah lama, kan orang kalau awal-awal pacaran tuh seru ya, cuma setelah 6 tahun gitu agak-agak bosan gitu. Jadi pas umroh tuh mintanya ya Allah pengen nikah dong, tapi jangan sama dia gitu. Cuma pengen sama yang terbaik gitu. Tapi ternyata dikasihnya sama dia gitu. Jadi Berarti aku yang terbaik. iya, Pilihan Allah. jadi pilihan Allah lah mungkin. Jadi ya waktu itu kondisinya memang istriku ini yatim piatu dan orang tuaku mikir udahlah daripada pacaran kelamaan nikah aja gitu. Meskipun belum siap-siap banget sih, cuman oke lah nikah. Ternyata ya sepanjang pernikahan itu enak di 3 bulan pertama doang aja gitu. Masih semangat tuh tiap hari sleeping fucking. Udah selanjutnya aduh udah males lah ya, karena terlalu bosen gitu. Nah, kalau udah masuk ke dunia kerja, nah ini udah mulai, kalau nggak kuat iman bisa goyah ya. Apalagi aku dulu kerja di media, which is itu banyak perempuan cantik lah. Jadi ya sekedar cuci mata oke lah gitu. Tapi aku memang gitu sih sama istriku, kita saling menerapkan batasan-batasan gitu. Jadi dia boleh jalan sama orang lain, aku juga boleh jalan sama perempuan lain, tapi ya as a friend aja sih, as a friend, dan kita harus tahu batasannya sampai mana gitu. Ya paling jalan chatting oke gitu, tapi no kissing no fucking lah kayak gitu. Kalau untuk masalah keuangan ya itu gimana kita mencukup-cukupinnya aja sih untuk menghidupi rumah tangga. Karena dulu ketika gaji 7 juta itu cukup gitu, tapi ketika gaji semakin tinggi malah makin gak cukup gitu, karena kebutuhan kita jadi lebih meningkat. Mau beli TV lah, beli inilah, beli sofa, beli tempat tidur dan lain-lain. Tempat tidur pun yang awalnya cuma spring bed biasa, ini pengen yang pakai kayu jati lah atau apalah. Ya memang begitu sih. Jadi intinya syukurilah apapun pasangan kamu, karena itu hadiah dari Tuhan yang diberikan ke kamu gitu. Jangan pernah ngebandingin istri kamu sama orang lain,
karena memang memang jelas beda. ya karena memang jelas beda gitu. Beda muka, beda rasa juga mungkin ya. beda rasa. Iya. Paketnya juga lebih. Ya, paketnya kalau di paket tetangga emang lebih wah gitu, tapi ya udahlah. Banyak juga sebenarnya orang yang menantikan istri kamu juga gitu. Jadi ya udah disyukuri aja apapun itu. Tapi ya saran buat teman-teman kalau mau nikah muda at least dipikirin lagi 2-3 kali. Kalau emang udah siap ya udah go on lah. Kalau misalkan nggak siap, at least seenggaknya ya menurut aku kalau gaji kalian itu berdua udah di angka 10 juta nih dijumlahin, itu udah aman buat berumah tangga. Jadi kalau di bawah itu mungkin kalian harus agak mepet-mepet, karena ketika punya anak dengan gaji di bawah 10 juta itu agak sulit menurutku. Gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Apa udah cukup? Bingung sih. Oke lah, kita cukupkan di tema kita hari ini. Sampai jumpa di tema-tema pernikahan selanjutnya. Next mungkin kita akan bahas masalah cara ngedidik anak, atau mungkin sex life maybe, atau apapun itu. Mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar apa mau kita bahas. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.